Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang semuanya ya. Happy weekend teman. Oke, jadi kesempatan kali ini ya gua mau update seputar news sentimen Shiba Inu ya teman ya. Karena baru-baru ini harganya ngelonjak nih. Ada apa kira-kira? Ya nanti bakal kita pantau juga untuk marketnya ya. Kira-kira ada updatean apa dan seperti apa pergerakan marketnya teman. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin nih belum subscribe ya channel YouTube gua, silahkan subscribe dulu, teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan update selalu informasi seputar sentimen news cryptocurrency serta updatean news cryptocurrency, teman. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin belum bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung. Di sini juga gue setiap harinya ya mengupdate informasi seputar cryptocurrency, dan di sini juga kalian juga bisa sharing ya untuk seputar cryptocurrency dengan gue dan teman-teman yang ada di grup gue ini, teman. Dan untuk link join gue sediain di kolom deskripsi ya, teman. Oke. So kita langsung aja ya untuk pantau market crypto saat ini, teman. Oke. Kalian bisa lihat sendiri untuk market memang nggak semuanya menghijau ya teman, tapi ada beberapa memang yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Salah satunya memang semalam itu yang naik Shiba Inu dan Bond ya. Nah, kalau udah menyangkut Shiba Inu dan Bond pasti ada updatean internal ya, karena kalau kita beracuan pada updatean yang eksternal intinya ya, kayak sentimen Bitcoin yang berpengaruh terhadap altcoin. Untuk Bitcoin saat ini itu lebih mempertahankan area 40-an lah, 40-41 ya. Jadi gua masih ada prediksi bahwa Bitcoin tuh masih ada kecenderungan turun ya di level 38 teman ya. Gua menanti di harga-harga segitu, dan gue sebenarnya berharapnya Bitcoin lebih turun lagi ya teman, lebih turun lagi ya, biar kita bisa serok banyak ya teman untuk koin-koin atau token yang sekiranya bisa memberikan cuan ya di 2024-2025. Oke. Oke, jadi di sini gue langsung aja ya melihat update news mengenai si Satoshi Kusama ya, yang baru-baru ini dia men-tweet mengenai seputar updatean Shiba Inu, teman. Ini bukan updatean Shiba Inu sebenarnya, ini lebih ke sharing ya, strategi lah bisa dibilang seperti itu ya. Jadi di sini, teman, Satoshi Kusama itu mengatakan, katanya saya terus menantikan pengumuman minggu depan ya. Mari kita bicarakan lanjut ya, sedang berlangsung dan transaksi baru layak untuk dipanggang katanya. Nah, sempat informasi ini semalam ya kalau nggak salah ya, semalam. Dan gue baru cek juga tadi pagi gitu teman ya, bahwa untuk Satoshi Kusama mengatakan hal ini gitu teman. Sontak karena updatean Satoshi Kusama ini ya, langsung market Shiba Inu dan Bond itu melonjak tajam gitu teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin mungkin stok Shiba Inu ya masih di harga rendah, dan untuk Bond juga ya, mungkin kalian udah cuan beberapa persen ya, cukup lumayan lah teman ya, buat TP kecil-kecilan teman ya. Jadi intinya di sini Satoshi Kusama itu nggak jauh-jauh ngomongin brand teman ya, intinya ngomongin brand. Oke. Karena memang kita tahu ya, untuk Shiba Inu tuh saat ini memang kita itu udah final ya untuk ekosistemnya sebenarnya, tapi ya nggak tahu kedepannya bakal diupdate lagi untuk projectnya dengan bed IDEI, kita juga belum tahu karena belum ke situ lah intinya ya. Tapi untuk project Shiba Inu ya, itu finalnya kan di Shibarium. Jadi apa maksudnya final tuh bukan berarti selesai, enggak ya. Jadi di sini tuh kita menunggu perkembangan Shibarium ya. Karena apa kita menunggu perkembangan Shibarium? Ya karena itu jalan satu-satunya untuk nantinya Shiba Inu bisa di-burn banyak ya. Karena nanti penghasilan pendapatan ya, sebagian pendapatan dari Shibarium kan akan untuk nge-burn Shiba Inu. Nah, tapi kan kita nggak harus langsung menuju ke situ tuh ya, langsung burn Shibarium launching, burn banyak. Mungkin pikiran kita seperti itu ya teman, atau harapan ya, ekspektasi kita seperti itu. Tapi untuk menuju ke situ kita butuh perkembangan Shibarium ya, perkembangan Shibarium ya. Jadi proyek-proyek kripto yang nantinya akan tergabung di Shibarium itu harus banyak dulu yang bisa meningkatkan sebuah transaksi di Shibarium, yang nantinya bisa untuk nge-burn ya, untuk biaya gas fee-nya itu teman. Nah, jadi di sini intinya si Satoshi Kusama itu ngomongin hal tersebut ya teman. Nah,
Kita akan baca yang kedua ya. Di seluruh dunia terus berlanjut ya, teman. Untuk mencapai hal ini diperlukan jaringan pemimpin yang terdesentralisasi. Jadi di sini katanya Satoshi Kusama ya, untuk mencapai hal tersebut itu memerlukan jaringan pemimpin yang terdesentralisasi ya. Tim-timnya itu terdesentralisasi. Kata di sini menyebutkan pengguna awal dan mereka yang bosan dengan status quo. Sip katanya, teman. Nah, di sini Satoshi Kusama juga mengatakan harus mengantarkan era baru kripto, blockchain, and Web3 ya. Jadi memang untuk tujuannya itu saat ini mengarah ke Web3 semua, teman, yang nggak hanya Shiba Inu sih ya. Jadi banyak altcoin juga mengarah ke Web3 ya. Ini adalah perubahan besar dari meme dan pengetahuan menuju standar global yang dapat dengan mudah mendukung teknologi yang kita semua kembangkan demi kemajuan dunia. Intinya di sini untuk Satoshi Kusama ya, untuk memajukan Shiba Inu itu sendiri atau ekosistem di dalam jaringan Shiba Inu ini ya, teman. Untuk memajukannya, jadi ada beberapa strategi. Dia akan fokus ke Web3 ya sepertinya, dan tadi juga akan diperlukan pemimpin terdesentralisasi. Jadi untuk detailnya gue juga belum tahu maksudnya gimana ya. Intinya itu yang nantinya akan diperluas ya oleh Satoshi Kusama untuk pengembangan ekosistem ya di Shiba Inu ini, teman ya, atau project-projectnya, demi untuk nge-support agar jaringan Shibarium ya bisa diadopsi global. Intinya seperti itu, teman ya. Katanya sebagai komunitas terbesar di dunia, tetapi hanya dengan bantuan Anda Shiba Army ya. Jadi intinya dari penyampaian Satoshi Kusama ya, Shiba Inu tuh bisa besar ya, tapi dengan tanda kutip hanya dengan bantuan Shiba Army itu sendiri gitu, teman. Jadi meskipun sebagus apapun project ya, kalau komunitasnya nggak solid, nggak akan ini ya, nggak akan happy ya untuk projectnya gitu. Intinya seperti itu, teman. Oke. Dan ini juga diinfokan juga ya. Jadi setelah updatean ini market dari Shiba Inu dan bond itu naik ya, naik lumayan, teman. Dan ini juga diinfokan ya, teman, diinfokan di apa namanya ini, You Today ya. Katanya Satoshi Kusama mengumumkan rencana adopsi SIP global, katanya ditahan ya, teman. Oke. Jadi ini yang isinya yang udah gue sampaikan tadi, teman ya. Nah ini ya kutipannya, teman. Katanya ia akhirnya menemukan solusi ya dan membagikannya dalam bentuk rencana pemikiran yang hanya mungkin dilaksanakan dalam beberapa tahun mendatang. Ya, jadi rencana-rencana yang tadi udah gue sampaikan ya, itu akan dimungkinkan, akan dilaksanakan ya mungkin ya di tahun-tahun 2024 ya, teman ya. Karena memang tahun 2024 itu adalah momen ya, bisa dibilang momen juga ya buat kita nanti DCA juga ya. Pas halving biasanya kan market crash ya. Jadi kita bisa pilih-pilih lagi project yang bagus di sana. Oke. Nah, ini untuk project-projectnya ya, untuk Shiba Inu menjauh dari meme dan pengetahuan. Ini sudah diklaim beberapa kali dari tim Shiba Inu ya, bahwa tim Shiba Inu tuh nggak mau Shiba Inu dipanggil meme sebenarnya ya, karena projectnya yang cukup luar biasa gitu, teman. Meskipun kalau kita lihat dari, kita bandingkan dengan beberapa token yang sudah mengalami kenaikan, Shiba Inu cukup lambat ya untuk saat ini gitu, teman. Nah, apalagi di sini dijelaskan ya, katanya pasukan SIP ya telah heboh tentang 25 miliar token SIP yang akan segera dihapus di peredaran. Admin Shiba Inu hari ini berkomentar bahwa ada rintangan tertentu yang harus diatasi sebelum hal itu terjadi. Jadi memang isu burn untuk Shiba Inu tuh cukup gencar ya akhir-akhir ini gitu, teman ya. Jadi memang baru kemarin ya gua update bahwa Shiba Inu tuh mencapai tonggak sejarah 100 juta transaksi lebih ya. Itu pertama kalinya, itu udah gua update di video gue sebelumnya, teman. Nah, kenapa itu cukup bagus ya? Ya kan kita tahu sistem dari pembakaran Shiba Inu kan reward reward biaya gas fee ya dari Shibarium itu 70% untuk Shiba Inu. Artinya kalau dia udah mencapai 100 juta transaksi, otomatis biaya gas fee yang udah terkumpul tuh udah cukup banyak gitu ya. Tapi banyaknya seberapa gue juga belum ngecek, belum tahu. Nah, makanya di sini sempat para Shiba Inu tuh mengharapkan, atau istilahnya masih status spekulasi ya. Katanya pasukan SIP itu telah heboh tentang 20 miliar token SIP yang akan di-burn. Mungkin pendapatan dari 100 juta itu kalau misalkan di-buy di Shiba Inu ya, itu bisa 25 miliar token Shiba Inu ya.
Artinya 25 miliar token Shiba Inu itu ada potensi di burn ya, kata memang sistemnya seperti itu ya. Jadi pendapatan dari Shibarium untuk ngebrand 70% untuk ngebrand Shiba Inu, intinya seperti itu ya teman. Ya untuk saat ini sih gue berdoa aja ya bahwa mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan jaringan dari Shibarium itu bisa berkembang ya, karena memang saat ini kita untuk para Shibarium itu ya menunggu hal tersebut gitu teman ya, agar pembakaran Shiba Inu selanjutnya agar bisa lebih besar ya, seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya ya, katanya ini gue kutip juga dari thecryptobasic.com, katanya salah satu pertukaran teratas yang berbasis di Estonia itu telah mendaftarkan bond ya teman ya, makanya sontak harga bond juga naik ya. Katanya ini pertukaran, salah satu platform pertukaran namanya PointPay ya, bursa perbankan kripto yang berbasis di Estonia telah mendaftarkan bond ya. Di bond sudah mulai dikit-dikit di listing teman ya, meskipun harapan kita masih cukup jauh ya. Harapan apa bang ya? Harapan di listing di Binance gitu teman. Sebenarnya sih ini udah desentral ya, tapi pertanyaannya kenapa bond kok belum di listing? Jadi token sekelas Bong ya, token meme ya, token meme dari si Solana itu aja udah ke listing di Binance. Nah, kenapa si bond ini yang hanya memiliki supply 250 juta kok belum terlisting ya? Padahal ini udah pelepasan kontraknya udah ya. Artinya ini benar-benar udah desentral. Tapi pertanyaannya kenapa hal itu terjadi gitu ya? Belum di listing di Binance gitu ya. Apa kita nggak tahu juga ya, mungkin di tahun 2024 bond akan terlisting ya, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan, amin ya. Oke. Karena kalau misalkan terlisting potensi cuan besar itu cukup terlihat banget untuk bond ya, karena mengingat supply-nya yang hanya 230 atau 250 jutaan lah ya teman-teman ya, dan dia adalah token gas fee teman-teman. Oke, jadi potensinya cukup besar kalau memang bisa terlisting di Binance. Oke. Nah oke, jadi untuk lebih lanjut ya, kita akan coba cek untuk market dari Shiba Inu gitu teman. Nah oke, sejak jadi pengumuman dari Satoshi teman ya, Shiba Inu tuh mengalami lonjakan hingga ke level 0,0011 ya teman. Ini terlihat banget ini pada 16 Desember kemarin ya, di sini ya, saat ini mengalami koreksi ya teman. Nah, kemarin sempat gua analisa ya bahwa SHIB itu kalau ada naik dia ada di 0,010.535. Kalaupun dia naik lagi, dia akan menuju di area red blok yellow ini ya, blok yellow ini. Dan ternyata memang Shiba Inu menyentuh blok yellow ini ya di area 0,0011 ya teman, dan saat ini mengalami penurunan ya. Oke. Dan kalau kita lihat juga saat ini transaksinya juga menurun, artinya akan ada koreksi yang mungkin dia ya mempertahankan area 0,0010 ini sampai 0,009 teman. Dan kalau gue lihat dari pergerakan MACD-nya ya, MACD-nya ini untuk potensi beli masih cukup besar ya. Artinya ada kemungkinan untuk Shiba Inu tuh bisa balik lagi ya di 0,0011 tadi teman. Oke. Dan kalian tetap biar ya, karena ini juga akhir tahun. Jadi kalau misalkan kalian ingin masuk, jangan sampai all in teman ya. Masuk tipis-tipis saja, no problem sih ya teman ya. Kalau untuk Shiba Inu kan jelas kalian nggak mungkin scalpingan ya. Pasti untuk long term. Kalau scalpingan kalian nggak bakal nyari market-market seperti Shiba Inu. Tentunya kalian nyari market yang benar-benar fluktuasinya itu cukup kencang gitu teman ya. Oke. Oke, itu tadi untuk Shiba Inu ya teman, untuk Shiba Inu. Dan yang terakhir gue mau cek bond ya teman ya, karena ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan teman. Ya ini mengalami kenaikan, ini aja udah koreksi ya, dia naik 6% ya, padahal udah koreksi. Ini ya teman. Bentar. Nah ini ya. Jadi bond itu juga alami kenaikan ya teman ya. Jadi pada 8 Desember kemarin si bond naik dan terus turun ya, dan saat ini ya 16 Desember kemarin tuh juga naik ya di 0,875 tadi ya, lebih tepatnya teman, tadi malam lah ya. Dan untuk saat ini koreksi ya teman ya.
Gue rasa untuk saat ini ya, untuk bond ya teman, ini mungkin akan ini ya teman ya, satu aja di area sini nih. Sebentar ya. Tapi ini lebih cenderung ini ya teman ya, lebih cenderung sebenarnya akan ada kenaikan gitu teman ya. Gue rasa untuk saat ini dia mungkin kalau misalkan naik turunnya di area sini ya teman ya. Tapi kalau gue lihat di sini, ini adalah area demand yang cukup besar ya, terlihat banget ya, sumbu lilin di sini tercipta banyak. Bisa dibilang ini dia ngebuat sebuah double bottom, yang artinya ada kemungkinan dia akan mungkin naik ke resisten sini ya teman ya, di 0,9 ya teman. Gue rasa ada kesempatan bond akan naik-naik di 0,9 ini teman ya. Tinggal kita lihat aja nanti dorongan bunyinya kenceng atau enggak di sini ya. Kalau kenceng gue pastiin dia bisa naik di 0,9 ini teman ya. Oke, untuk bond ya teman, gue kalau untuk si bond sih lebih long term aja ya. Kalau untuk si bond, apakah lu punya bang? Punya, gue dikit-dikit ya teman ya. Intinya gue untuk bond tuh lebih long term aja teman ya. Dan untuk rate saat ini gue rasa kalau untuk long term itu cukup under value ya untuk bond teman. Oke, mengingat dia udah si bariumnya udah mainnet dan tinggal tunggu aja perkembangannya seperti apa. Oke, jadi itu tadi ya analisa gue serta updatean news mengenai Shiba Inu. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Ya, apakah kalian tetap yakin dan bullish untuk ekosistem Shiba Inu, SHIB, dan bond? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya berikan informasi yang didita untuk kalian semua, oke? Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.